memahami sujud inilah kemudian yang menarik untuk didiskusikan. Qadim tahsyau fal yusabbu alaihim ma'ul hayati fayambutuna kama yambutul habbatu fi hamilis sail. Dikatakan dari penjelasan ini, orang yang masuk surga setelah masuk neraka itu akan ada tanda khusus yang tidak pernah hilang dari dirinya. Ada tanda khususnya. Seperti apa tandanya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas menurut Syekh Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah itu jelas banyak pendapat. Pokoknya ada tanda. Jadi ketika kita nanti di surga, amin, kita akan tahu kalau orang ini itu dulu pernah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Ada di antara mereka itu yang berada di antara surga dan neraka. Wa huwa akhiru ahlin nar dukhulan al jannata muqbilan biwajihi qibalan nar. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang terakhir masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka masuk surga dengan wajah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ya Rabb isrif wajhi 'anin nar. Ya Allah, tolong palingkan wajahku dari neraka. Jadi pedihnya siksa neraka itu membuat mereka tidak akan mudah melupakan neraka. Sekali lagi, pedihnya siksa neraka membuat mereka akan teringat, ya Allah, saya pengen engkau lupakan dari trauma masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad syabani rihuha wa ahraqani dzakaha. Di mana panasnya neraka jahanam, panasnya neraka itu tidak langsung kemudian mari gitu aja, enggak. Walaupun sudah dientas selama 1000 tahun, panasnya masih terasa, kira-kira begitu. Ya Allah, mbok yo panas ini engkau hilangkan ya Allah. Trauma engkau siksa di neraka engkau hilangkan ya Allah, begitu. Fayaqul hal asaita in fu'ila dzalika an tas'alani ghairu dzalik? Fayaqul la wa izzati fa yu'ti Allah azza wa jal ma syaa min ahdin wa mitsaqin fa yasrifu Allah azza wa jal wajahahu 'anil nar. Dikatakan ya Allah, bukannya engkau itu akan mengabulkan apa yang diminta sama hambamu? Iya. Kamu minta apa? Aku minta ya Allah, aku menjadi hambamu yang tidak celaka. Dan aku husnudon bahwa aku adalah menjadi hambamu yang tidak celaka. Maka orang-orang tersebut itu memuji, demi wa izzatika fayu'tillah, demi kemuliaanmu aku tidak akan meminta yang selain ini. Artinya apa? Yang diminta hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah dikatakan pengertian tobat itu menurut Imam An-Nuri itu adalah ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika antum hanya minta kepada Allah, saat itulah hakikat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun mintanya. Karena Allah itu zat yang suka dimintai. Uqbila bihi alal jannah faro'a ro'a bahjataha sakata masya'a an ayaskuta. Dikatakan lalu orang tersebut dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut sampai kepada bahjataha, kepada gerbangnya, sakata masya'a ayaskuta, kemudian orang tersebut itu melihat keindahan surga yang sangat luar biasa sampai tidak bisa berbicara, terdiam, tertegun yang luar biasa. Sakata, diam yang tidak bisa berbicara. Summa qala ya Rabb qaddimni 'inda babil jannah. Ya Allah, aku masukkanlah ke dalam surgamu. Fayaqulu azza wajal alaysa qad a'taita al-uhuda wal mawathiqa alla tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta. Kemudian, loh, katanya kamu hanya minta dikeluarkan dari neraka. Dan kamu katanya enggak minta yang lain. Sekarang sudah tak keluarkan dari neraka, kok minta yang lain, kan begitu. Paham ya? Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan
la akuna ashqa khalqika fama asaita in utita dzalika alla tas'ala ghairu. Dikatakan di dalam kitab ini, ya Allah, aku tidak ingin ya Allah menjadi ciptaanmu yang paling, yaitu dzul, paling celaka. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut merayu, ya Allah, bukannya Engkau adalah Tuhan yang setiap diminta itu mengabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tersenyum dan Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Terkadang kita itu kalau minta itu jangan langsung membesar-besar, terkadang yang kira-kira kita mampu dan pasti dijabah. Kita mampu pada tingkatan itu, kita baru minta di tingkatan berikutnya terus. Jadi dia ketika minta surga nggak langsung ya Allah masukkan surga. Oh, kekaduan. Ente nggak pantas masuk surga. Kenapa? Maksiat ente yang besar. Minimal apa ya Allah, jadikan anak orang yang tidak maksiat lagi itu dulu. Baru nanti minta jadi orang soleh. Baru minta jadi ulama. Fahami? Urut. Ya Allah, keluarkan saya. Yang penting bukan tentang neraka ya Allah. Pun, saya penting bukan tentang neraka. Setelah keluar dari neraka, ya Allah, ternyata surga enak ya Allah. Minta surga lagi. Faham? Dan Allah tidak akan menolak permintaan kita. Fa idza balagha babaha fara'a zahrataha. Ketika beliau masuk melihat pintu surga, beliau melihat bunga-bunganya surga. Wa ma fiha minan nadhirah was surur. Beliau melihat daripada kemuliaan di dalam surga dan kebahagiaan di dalam surga. Fasa kata masya Allah ayaskuta. Kemudian beliau diam, sebagaimana Allah itu mendiamkan seorang rajul. Fayaqul ya Rabb adkhilnil jannata, fayaqulu azza wa jalla, ya Allah masukkan aku dalam surga. Beliau mengatakan wa yahaka ya ibn adam ma aghdaraka. Sungguh aku kasihan kepadamu wahai pemuda, engkau itu orang yang telah luar biasa merayu diriku. Alaisa qad a'taital uhuda wal mawasik alla tas'al ghairal ladzi utita. Bukannya kamu tadi mengatakan awalnya, katanya kamu tidak minta selain yang kau minta. Fayaqul ya Rabb la taj'alni ashqa khalqika. Jangan engkau jadikan aku sebagai makhluk yang paling celaka. Fayadhaqullahu ta'ala azza wa jalla minhu. Kemudian Allah tertawa melihat cara dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita minta itu ya tidak langsung yang besar, tapi ya menyesuaikan. Summa ya'danullahu alahu fi dukhulil jannah fayaqul fayatamanna hatta idang qata'a umniyatu. Dikatakan di dalam kitab ini, qala azza wajal zid min kada wa kada aqbala yudzakiruhu rabbuhu hatta idan tahat bil amani. Beliau mengatakan bahwasanya wah ini sulit sekali, tapi aku yakin dengan kemuliaan yang kau miliki, dengan kemuliaan yang kau kuasai, pasti engkau mampu akan memasukkan ke dalam aku di dalam surga. Qala la kadzalika mithluhu ma'ahu wa ana abi sa'id anni sami'tuhu fayaqul la kadzalik wa asyratu amsalih. Dikatakan aku kemudian mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu setelah rayuan-rayuan, setelah waihaka daripada diriku, semua yang aku minta dikabulkan Allah, bahkan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan suudzon kepada Allah. Jangan tidak pede kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yakin, bismillah. Allah itu zat yang maha memberi apa yang diminta oleh hamba-hambanya. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Kanjeng Nabi nyuwun tulung jenengan ajari satu doa, yang doa itu aku baca ketika sholat. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku itu banyak melakukan kedoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa memaafkan kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku daripada ampunanmu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan pemberi rahmat. Ini dongane Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Hani bin Abbas, saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'a shauti bi dzikri hina yansharifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan berzikir dan mengangkat suara setelah sholat itu adalah perbuatan yang mana sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Umar yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap antum itu adalah penanggung jawab dan antum wajib bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan dan ucapan. Wa rajulu ra'in fi ahli, al maratu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang laki-laki dia adalah penanggung jawab istrinya, dan seorang istri penanggung jawab bagi rumahnya laki-laki. Mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan wajib mempertanggungjawabkan semua yang dia tanggung. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi, budak itu menjadi menjadi penjaga dan akan dipertanggungjawabkan, yaitu dalam urusan dia menjaga harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia wajib bertanggung jawab atas harta yang dijaga. Qala wa hasibtu angqat qala warajulu ra'in fi mali abihi. Dikatakan laki-laki itu adalah penanggung jawab bagi harta bapaknya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan penanggung jawab bagi ra'iyata rajul. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Intinya sampean kabeh itu adalah pemimpin, dan sampean semuanya wajib mempertanggungjawabkan semua yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, an ibni Anas radhiyallahu anhu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shtaddal baradu bakkara bis shalah. Kalau misalnya sangat dingin maka salatnya lebih pagi. Wa idza shtaddal har abrada bis shalah. Niki dalilnya tabrid ya. Kalau Anda merasa sangat panas maka tabrid, menunda. Jadi makanya sholat duhur itu tidak harus pas duhur, tapi boleh ditunda, itu namanya tabrid. Makanya kalau di Masjid Asgaf itu, Masjid Riyadh itu, adzan duhur tidak langsung qomat, tapi tabrid dulu, setengah jam, biar cuaca tidak terlalu panas, maka baru sholat duhur. Paham ya? Tabrid, yakni al-jum'ah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.